Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan bersyukur buat pagi hari ini saudara bisa tetap beribadah untuk mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Karena ini sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara. Kita buka bersama-sama dalam Kisah Rasul, saudara. Kisah Rasul 1 ayat 6. Ini topiknya adalah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, jika saudara tadi melihat sebelum kita memulai ibadah ada persiapan, dan di sana ada gambar bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, saudara, peristiwa ini bukan hal biasa sesungguhnya. Tapi saya melihat ada pekerjaan setan yang menutup peristiwa ini. Makanya saya berdoa Bapak Ibu Saudara, supaya setiap saudara jangan melewatkan peristiwa kenaikan ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini tidak beribadah. Tolong ingatkan. Supaya orang di luar sana mengerti. Dan berita ini bukan berita biasa Bapak Ibu Saudara. Kalender kita mencatat tanggal merah. Bahkan dunia saudara. Bahwa hari ini adalah hari kenaikan Isa Al-Masih. Kenaikan Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara hari ini setiap kali kita memperingati kenaikannya saudara beribadah, artinya saudara sedang mewartakan kebenaran. Hanya orang Kristen yang tidak beribadah pada kenaikan Tuhan Yesus, mereka adalah bukan saksinya. Saya kasih satu gambaran supaya saudara ini lebih mengerti bahwa ada campur tangan si jahat ini yang menutup berita kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menjadi satu berita yang ya biasa. Saudara pasti tahu dengan tokoh hero yang terkenal yaitu Superman. Saudara, seluruh dunia mengagumi Superman. Apalagi ketika film pertama itu, saudara, bagaimana Superman bisa terbang. Saudara, Superman itu dikagumi loh saudara. Semua orang dengan senang hati dia tahu bahwa Superman adalah satu tokoh, padahal itu fiktif. Melihat seorang yang bisa terbang, itu sesuatu yang mengagumkan. Bagaimana dengan Yesus Kristus Tuhan? Mengapa hal ini menjadi tidak mengagumkan?
Aneh toh saudara. Sengaja berita ini ditutup. Kalau Superman itu film saudara. Superman itu hanya cerita fiktif. Dan ceritanya bagus juga. Tiba-tiba ada bayi yang datang ke dunia dari planet. Kemudian dia ditemukan oleh seorang, ya satu keluarga, kemudian dia bertumbuh besar, dia manusia super dan dia bisa terbang. Cerita itu sungguh-sungguh mengagumkan, tapi tidak memberikan pengharapan. Pelaku dari film ini, Superman, dia sakit lumpuh saudara. Superman yang pertama itu sangat kagum kita ya, waktu saya masih kecil juga. Dan itu sekarang udah meninggal mungkin ya. Superman itu kena lumpuh saudara, jadi hanya kepalanya saja. Karena itu cuma cerita, dia pemeran. Pemeran saja saudara itu mendapat perhatian yang begitu banyak. Begitu besar, sampai orang mengidolakan. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Agak besar sedikit. Bagaimana dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara? Ketika murid-muridnya melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Loh saudara, mungkin saudara nggak bisa menggambarkan. Kalau saudara ada di sana, Anda orang yang kagum loh saudara. Makanya murid-muridnya itu, kalau saya bilang dalam bahasa Jawanya itu delongop. Dia itu kagum ngelihat ke langit terus. Ini berita besar. Superman pemerannya mati, sakit mati. Tapi saya mau katakan, saudara, Tuhan Yesus tidak pernah sakit dan mati. Tapi dia mati menderita untuk dosa saudara, dia bangkit dan dia naik ke surga, selamanya dia hidup. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Mari saudara, biar perenungan ini membangkitkan saudara. Apa yang saudara yakini sesuatu yang spektakuler, yang besar, yang dahsyat, maka tanggapi hal ini dengan kedahsyatan juga. Mengapa dunia tidak memperhatikan kenaikan Tuhan? Jangan-jangan orang Kristen pun tidak peduli. Karena dia nggak merasakan, kan dia ada di sana. Ada seorang magician yang terkenal, Dynamo. Itu aja pakai trik saudara, udah naik begini saudara. Itu orang kagum luar biasa. Ini orang kayak apa ini? Aduh, luar biasa. Dia berjalan di atas air saudara. Wih, merinding semua. Jadi berita gempar. Tapi Tuhan Yesus berjalan di atas air. Shh. Don't believe him. Jangan percaya. Kenapa saudara? Karena ada unsur kuasa kegelapan. Ya, kuasa kegelapan yang sedang bekerja. Di tengah orang-orang durhaka ini menutup saudara. Berita yang besar ini. Tidak ada satu guru saudara yang pernah ada di muka bumi yang dia naik ke surga. Tidak ada saudara. Makanya ketika murid-muridnya sedang terbengong saudara. Wow. Tiba-tiba dua malaikat berdiri di hadapan mereka dan berkata, mengapa engkau melihat ke langit saja? Ada berita yang luar biasa saudara. Bahwa Tuhan Yesus yang naik ke surga ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya apa saudara? Dia ada di awan-awan. Dia turun dari surga. Sesuatu yang berita spektakuler. Di mana akan terjadi hal yang kedua saudara. Dia akan datang. Dan itu seluruh dunia akan menyaksikan. Dan hanya bagi saudara dan saya. Adalah orang-orang yang akan bersorak-sorai dan bersuka cita. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Mari Bapak Ibu Saudara. Siapakah yang bisa mengalahkan kuasa jahat?
Mari buka di surat Wahyu sekarang. Supaya berita ini adalah berita yang menggemparkan. Buka surat Wahyu. Saya menghimbau, saya mengajak saudara untuk saudara bisa mengerti kebenaran ini, sehingga berita ini bukan berita yang biasa buat saudara, buat keturunan saudara, ya. Wahyu 12. Dengan apa saudara kuasa kegelapan bisa dikalahkan? Wahyu 12 ayat 10. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, ya, itu setan. Dan mereka mengalahkan dia oleh apa saudara? Darah anak domba. 1. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Garis bawahi, perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian saudara. Maka itu berita kenaikan. Peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan Tuhan Yesus serius. Natal serius. Paskah serius. Jumat Agung serius. Bahkan kebangkitan serius. Paskah serius. Ini bukan cuman pamer gaun. Kenaikannya nanti turunnya Roh Kudus. Maka itu ketika Tuhan Yesus mau meninggalkan mereka, muridnya bertanya, mau nggak engkau memulihkan kami? Pikiran mereka hanya pemulihan. Tuhan Yesus menjawab, kamu nggak perlu tahu masa dan waktu. Karena apa saudara? Bapa itu the great design. Bapa itu Allah, Bapa di surga itu saudara punya rencana yang besar yang tak pernah terselami dengan keadaan dunia ini. Yang saudara perlu ngerti bukan saudara memahami apa yang akan dia lakukan, tidak pernah ngerti, tetapi apa yang harus saudara lakukan itu bagian saudara. Katakan amin. Disinilah umat Tuhan harus melakukan. Dan Tuhan punya rencana besar. Amerika bagaimana, Cina bagaimana, Vietnam bagaimana, saudara kok nggak akan bisa mengerti. Dia sedang bekerja terus saudara. Maka Tuhan Yesus berkata, tetapi jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu jadi saksiku. Yang penting jadi saksi. Maka saksi dari kelahirannya sampai saksi naik ke surga. Muridnya jadi saksi. Dan bagi murid-murid berita kelahiran, kematian, kebangkitan dan naik ke surga. Bahkan nanti turunnya Roh Kudus, tunggu janji Bapa. Saudara semua diperingati Pentakosta, diperingati, katakan amin. 10 hari kemudian, betul? Diperingati, itulah saksi. Kalau ada orang Kristen saudara, ketika hari-hari besar begini, justru mereka ngelencer, keterlaluan mereka saudara. Mereka pikir apa ini, pantas aja. Suamimu tidak percaya, istrimu tidak percaya, anakmu juga tidak percaya. Karena ketika hari tiba seperti ini, justru kau berdagang, justru kau bertani, justru engkau menelayan, justru engkau melakukan tugas-tugas duniawi. Maka saudara, iblis tidak pernah dikalahkan dalam hidup saudara. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, peringatan-peringatan yang kita alami ini bukan hal biasa. Jangan pikir seperti ulang tahun saudara. Ulang tahunmu aja kita peringati dengan benar-benar. Kita bisa cancel semua janji
untuk kita merayakan ulang tahun. Tetapi peringatan yang benar tentang Yesus Kristus hilang dalam hidup saudara. Saudara, itu yang menyebabkan iblis menutup mata berita yang besar ini. Makanya saya mau tunjukkan pagi hari ini. Sekali lagi kenapa kita tadi menyembah, nanti kita pulang kita mau nyanyi Tuhan Yesus ajaib, katakan amin ya. Karena itu lagunya kan bagus banget. Engkau mati bagi dunia, engkau naik ke surga, amin. Gak ada guru yang naik ke surga, saya kasih tahu. Kalau saudara mau percaya, cari guru yang naik ke surga. Bukan cuma naik saudara, dia mati bagi dosamu dan dia bangkit naik. Kalau cuma naik tidak lewat mati saudara. Itu Musa atau Elia ada. Elia juga naik. Tapi apakah saudara kemudian menyembah Nabi Elia? Saudara mengikuti apa yang dikatakan Nabi Elia? Musa dan Elia ketemu dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak pernah mati buat dosa saudara. Makanya saya sudah jelaskan. Hanya Yesus Kristuslah menjadi pusat hidup kita. Tidak ada lagi lain penglihatan apapun. Pusatnya hanya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Karena dia lahir, mati, bangkit dan naik ke surga. Kelahirannya aja ajaib. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hormatilah Tuhan Yesus, katakan amin. Hanya orang yang mau menghormati Tuhan Yesus, dia tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup Tuhan Yesus ada peristiwa yang besar. Mari kita komitmen bersama-sama. Ketika peristiwa besar ini, jangan seorang pun ambil waktu ini daripada kita. Saudara bisa lakukan sendiri di rumah. Bangun sendiri ibadah saudara di rumah. Jika memang ini terjadi nanti sampai 10 tahun ke depan, saya tidak tahu. Tapi pesan saya, hargai Tuhan Yesus. Karena saya masih melihat saudara, seperti hal kayak gini ini saudara. Aduh, masih banyak orang Kristen yang justru pergi mereka. Beruntung, lockdown itu beruntung. Mau pergi kemana? PSBB, beruntung mau kemana sekarang? Hah? Coba tidak terjadi, Anda di mana hari ini? Ada banyak orang udah planning tanggal merah. Loh, kalau tanggal merah biasa saudara, memang gak ada artinya. Ini bener-bener. Makanya minggu itu kan kebangkitan toh saudara. Kenapa orang Kristen tuh minggu ibadahnya? Bukan hari Senin, bukan Sabtu, bukan Jumat. Minggu, dan itu tercatat saudara. Karena peristiwa-peristiwa itu mengandung sebuah perjanjian yang kekal. Saya bersyukur. Makanya tadi saya menyembah Tuhan terus, Tuhan. Tiada guru, tiada nabi, tiada Tuhan yang datang ke dunia selain Yesus Kristus Tuhan. Saya bersyukur punya Tuhan Yesus. Saya melihat kenaikan ke surga, menjamin hidup kita, katakan amin. Satu kepastian yang